Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Disebutkan aja gitu ya. Kok kecil suaranya kan mas, maknanya masih putus-putus. Kalau bisa agak pelan-pelan saja biar jelas. Monggo diulang. Jadi tarikat hakikat itu artinya sebutan aja itu ya. Ya, syariat, toreko, hakikat, makrifat itu hanya dongeng, hanya sesebutan saja bila manusianya tidak kembali ke dalamnya. Maknanya manusianya masih terlena di dalam kemanusiaannya. Ya hanya sebutan-sebutan saja. Ya kan Kang Mas? Oke. Akan tetapi bila manusianya mau berhijrah kepada Tuhannya, maka itu kenyataan, bukan sesebutan lagi, tapi nyata. Nyata syariat itu. Torekoh nyata, hakikat nyata, makrifat nyata yang ada di dalam diri kita, ya kan Kang Mas? Berarti kalau syariat. Kenapa? Berarti sudah lebur semua itu ya. Iya. Jadi memang bila manusianya masih berperan menjadi sang penguasa di dalam dadanya, semua apa yang ada di dunia ini, semua apa yang diterangkan di dalam kitab-kitab sucinya Allah, semua hanya sesebutan saja, ya kan Kang Mas? Hanya dongeng-dongeng belaka. Kenapa? Karena manusianya masih terlelap tidur di dalam kuasa manusianya di dalam dunia ini, ya kan? Asal usul itu penting ya, alhamdulillah. Jadi memang asal usul syariat, adanya syariat itu ya karena adanya toreko. Jadi contoh, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu semua terwujud karena toreko. Ada toreko apa? Toreko itu sifat penglihatan, sifat pendengaran. Kalau tidak ada sifat penglihatan dan sifat pendengaran, maka tak akan wujud apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Iya kan Kang Mas? Nah, jadi penglihatan, pendengaran itu pun tak akan pernah bisa wujud bila tanpa hakikat. Apa hakikatnya? Badan-badan manusia inilah hakikatnya. Jadi harus tahu asal usulnya. Asal usulnya wujudnya gunung itu siapa? Kalau tidak ada aku, ya tidak ada gunung, ya kan Kang Mas? Betul. Nah, kalau alam semesta ini asal usulnya dari mana? Ya dari aku. Bila tak ada aku, ya tak ada alam semesta ini. Berarti yang lebih wujud mana? Alam semesta dengan diriku. Ya kan Kang Mas? Nah, itu hakikatnya. Kalau nyebut berarti ya. Maknanya masih aku manusianya. Ya kan, aku manusianya, masih hakikat. Terus aku manusianya pun ini takkan pernah ada bila tanpa makrifat siapa? Uripe Allah. Jadi manusianya harus pulang dulu baru tahu asal usulnya syariat itu dari mana, toreko itu dari mana, hakikat itu dari mana. Akhirnya kembali lillah, itulah manusia-manusia yang merdeka. Ya kan Kang Mas? Jadi sudah pulang dulu baru syariat. Ya, maknanya manusia dulunya kan gaib, hanya Allah yang ada.
Ya. Akan tetapi ketika manusia sudah diwujudkan, ketika manusia sudah diciptakan, ngaku-ngaku wujud, Allahnya gaib, ya kan? Jadi syariat toriko hakikat makrifat itu adalah dulur papat limo pancer-panceri ning uripe Allah. Itu. Jadi asal usul kejadian manusia, asalnya manusia ya dari Allah, kembali kepada Allah. Apapun ibadah yang kita lakukan, wujud-wujud yang kita dengar, yang kita lihat, semuanya ya dari Allah. Maka Kang Haryanto mau naik, silakan. Kira-kira bisa dipahami Kang Mas? Gampang kan? Ya, gampang. Bisa dari Allah. Iya. Jadi maknanya supaya apa sih? Manusia dimasukkan ke dalam sebuah agama, manusia diajari syariat, manusia diajari toreko, manusia diajari hakikat, dan manusia diajari makrifat. Tujuannya untuk apa? Supaya manusianya kembali gaib, yang wujud hanya Allah. Itu tujuannya. Ya kan, tujuannya kan lillahi ta'ala. Kalau lillahi ta'ala kan yang ada hanya Allah, ya kan? Berarti hakikatnya kita ini tidak ada. Hakikatnya begitu. Hakikatnya ya kan, menurut Allah. Tapi kalau menurut manusia, tidak mau manusia ditiadakan. Allah saja yang tidak ada, ya kan? Karena manusia, iya, karena manusianya selama ini tidak mau ditiadakan. Itulah lambang dari iblis, setan tidak mau bersujud kepada Adam. Itulah maknanya manusia tidak mau ditiadakan. Allah saja yang tidak ada, aku ada, ya kan? Itulah lambang setan-setan itu, termasuk diri saya, diri kita semua. Itulah setan yang selama ini tidak mau kembali kepada Allah. Akhirnya yang wujud manusianya, Allahnya gaib. Bila Allahnya gaib, yang wujud manusianya, lah selama ini nyembah apa? Ya kan Kang Mas? Betul. Nyembah diri sendiri. Nah, berarti sejak Anda mengenal atau tahu paparan yang ada di YouTube Uripe Allah ini, maka Anda sekarang sudah tahu amal-amal Anda sejak dulu akil balai tiba sampai sekarang ini diterima apa tidak. Anda sekarang tahu, ya kan? Iya. Berarti yang dulu-dulu tidak berlaku. Sudah dimakan sendiri, sudah terbakar, ya kan? Ya tidak bisa untuk tidak bisa untuk bekal akhirat. Wong kita tidak pernah jumpa akhirat, ya kan? Jadi untuk bekal akhirat itu adalah begini. Akhirat, akhir dari perjalanan apa yang kita jalani, akhir perjalanan dari syariat-syariat yang kita lakukan, kembalinya ke akhirat, maknanya kembali berakhir kepada lillah. Itulah akhirat. Kalau sudah lillah, ya ketemu dunia dan akhirat, bahwa seluruh pergerakan manusia ini hanyalah dikuasai oleh Allah. Itulah aplikasi dari Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Monggo Kang Mas dilanjut. Apalagi yang mau di sudah tahu akhiratnya, berarti tahu sudah neraka itu. Jadi sebenarnya kita tahu amal kita ini diterima atau ditolak oleh Allah, tahu. Ketika manusianya yang masih merasa berbuat, yang berkuasa atas segala amalnya, ya itulah tandanya tertolak. Kenapa? Manusianya yang jadi Tuhan, ya kan? Betul. Mana mungkin Allah menerima amal-amal manusia yang selalu mensekutukan Allah dengan dirinya, ya kan? Soalnya yang tahu ini kan iya. Kita tidak tahu.
Alhamdulillah sekarang sudah tahu ya kan. Jadi maknanya amal soleh, ibadah amal soleh itu yakni amal atau af'al, pergerakan yang dikuasai langsung oleh Allah. Yakni hati yang lillah, hati yang sudah tak ada pengakuan lagi bahwa perbuatanku ini adalah perbuatanku manusia. Karena hanya Allah lah yang memerankan, yang menggerakkanku. Ya itulah yang dimaksud amal yang langsung diterima. Jadi itulah yang dimaksud manusia menerima rapotnya dari tangan kiri. Yakni merah semua rapotnya. Dan manusia yang menerima rapot dengan tangan kanan. Yang rapotnya bagus-bagus. Apa maknanya? Ketika kita beramal, masih manusia yang merasa berkuasa atas amalnya. Ya itulah yang dimaksud rapotnya merah semua. Semua amalnya terbakar. Ya kan Kang Mas? Oke, betul. Tidak usah nunggu nanti. Itu semua kalau nanti kan dongeng. Akan tetapi semua cerita itu sudah nyata ada di dalam diri kita. Jadi kita memang perintah belajar Al-Quran, membaca Al-Quran itu supaya kita bisa membaca diri kita. Iqra' kitabak, bacalah kitabmu. Apakah kitabmu? Semua perbuatanmu, semua perjalananmu, itulah ayat-ayat Tuhanmu. Bukan ayat-ayat dirimu sendiri, ya kan? Iya, betul. Asbak sambil nyantai ngerokok sambil minum kopi ya Kang Mas ya. Ini kopinya Kang Mas, tinggal dikit ini. Ini ngerokok. Ayo apalagi karya ilahi Rabbi alhamdulillahirabbil alamin. Ayo Kang Haryanto. Ayo naik. Ini waktunya nanti jam 00.00 kita harus turun ya. Kurang setengah jam. Silakan Kang Mas. Jadi ketika orang berhaji ke Mekah, ketika hari Jumat, ketika mendengarkan adzan Jumat, maka ditinggalkan semua tokoh-tokohnya. Mereka beramai-ramai ke masjid untuk sholat Jumat. Ini makna secara syariatnya begitu. Melihat orang-orang yang bergegas menuju masjid untuk sholat Jumat. Jumat artinya kumpul. Nah, jadi makna hakikatnya apa sih? Jadi bergegas-gegaslah. Tinggalkan semua amal-amalmu. Tinggalkan semua perbuatanmu. Tinggalkan semua kuasa-kuasamu. Untuk berkumpul Jumat. Berjumatan kumpul kepada Allah. Itu maknanya. Agar kita tidak disibukkan dengan urusan-urusan yang selain Allah. Agar tetap berzikir bahwa Allah yang berkuasa atas dirimu dan atas semua apa yang kau lakukan. Ya kan Kang Mas? Iya, betul. Jadi endingnya semuanya perjalanan yang ada di alam semesta ini ya kembali kepada asal usulnya. Dari Allah kembali kepada Allah. Jadi intinya Adam atau manusia diciptakan itu sebagai khalifahnya Allah. Jadi wakil-wakilnya Allah. Apa maknanya? Tanpa aku, tanpa wakilnya Allah ini, tanpa Anda, alam semesta tak akan terjadi. Jadi terjadinya alam semesta ini, adanya apapun yang ada di alam semesta ini, semua karena Anda, semua karena saya, semua karena makhluknya, ya kan? Kalau tidak ada makhluknya ya tidak ada semua ini. Nah itulah yang dimaksud khalifah tadi. Tapi jangan kebalik. Wong kita ini wakil kok ingin jadi ketua. Kita ini hanya wakilnya bukan ketuanya. Kita ini hanya makhluk bukan khalik. Tapi kebanyakan kita selama ini merampas kerajaan Tuhan jadi ketua, tidak jadi wakil lagi ya kan? Jadi peran iblis masih banyak. Iya.
Tapi kalau sudah mengenal Allah, sudah tidak ada lagi iblis itu ya Kang Mas. Iya, betul. Iya. Adanya iblis, adanya setan, malaikat, jin, dan adanya alam semesta ini karena masih adanya makhluknya, masih adanya manusianya. Tapi kalau manusianya sudah kembali kepada Allah, maka semuanya iblis, setan, jin, dajjal, dan seluruh alam semesta ini ternyata semuanya di dalam Allah. Ceritanya Allah sendiri, ya kan? Iya. Iya. Panggung sandiwara. Laulaka khalaqul, ya, tidak aku ciptakan alam semesta ini bila tanpa dirimu. Jadi kita ini kekasihnya Allah. Maka Nabi Muhammad, para nabi dan rasul itulah simbol-simbol atau kiasan-kiasan yang menyeru kepada kita agar kita sama mengikuti jalan mereka, sama mengikuti jalan rasul-rasulnya, ya kan? Berarti kan kita selama ini rasul-rasulnya Allah yang tersesat. Makanya diturunkan para rasul Kanjeng Nabi Muhammad untuk menyeru kepada manusia supaya mengikuti jalan Muhammad. Contoh Nabi Muhammad supaya apa? Supaya sama-sama jadi rasulnya Allah. Jangan jadi rasulnya setan. Ya kan Kak Mas? Betul. Ini maknanya rasul secara hati, bukan rasul secara syariat. Kalau secara syariat ya Nabi Muhammad khotamul anbiya. Akan tetapi makna syariat itu kan mengandung hakikat. Kalau kita hanya melihat dan belajar syariat saja kepada Nabi Muhammad yang tidak pernah kita saksikan, ya kita akan tersesat terus. Nyembah makhluk, mengagung-agungkan makhluk akhirnya, ya kan? Iya. Tidak mengagungkan, tidak menyembah hidup yang menghidupi Nabi Muhammad dulu. Jadi Nabi Muhammadnya apakah hidup yang menghidupi Nabi Muhammad yang berkuasa atas Muhammadnya, ya kan? Iya. Nah, kalau kita sudah sadar bahwa tiada hidup kecuali Allah, maka kita akan bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad secara langsung. Secara langsung apanya? Imannya, takwanya, ya kan? Sama, imannya sama, jujurnya sama. Contoh ya, contoh seumpama saya dulu Abdul Halim ini hidup semasa Nabi Muhammad. Saya duduk bersama ngobrol dengan Nabi Muhammad. Akan tetapi iman saya beda dengan imannya Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad yang ada hanya Allah di dalam hati Nabi Muhammadnya. Akan tetapi waktu itu saya duduk dengan Nabi Muhammad, saya masih ada Abdul Halimnya, Allahnya gaib. Kira-kira imannya sama apa enggak? Enggak sama. Enggak sama kan? Nah, kalau tidak sama meskipun saya hidup dengan Nabi Muhammad, semasa dengan Nabi Muhammad, apakah saya bisa tertolong mendapatkan syafaat Nabi Muhammad? Wong imannya beda, ya kan? Betul. Apalagi yang jarak jauh sampai 14 abad ini, yang tak pernah menyaksikan Muhammad, Nabi Muhammad, ya kan? Jadi hati kita aja yang tahu ya. Iya. Hanya dengan Al-Quran yang ditinggalkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad itulah kita bisa meniti jalan seperti Kanjeng Nabi Muhammad. Dengan Al-Quran itulah ditunjukkan jalan-jalan kepada Allah. Iya kan Kang Mas? Oke, betul. Monggo. Alhamdulillah, Cak Mo. Alhamdulillah. Silakan Kang Mas, apa yang mau ditanyakan lagi? Kira-kira penjelasannya tadi mudah dipahami ya? Gampang kan ya? Paham. Itu yang di bawah undang naik. Iya, enggak ada yang mau naik ini yang bawah ini. Silakan Kang Mas mau tanya-tanya apa lagi? Jadi pertanyaan Kang Mas ini bisa apa? Menjadi hikmah bagi saya dan menjadi hikmah bagi saudara-saudara yang di bawah agar sama-sama pahamnya, ya kan Kang Mas?
Oke. Jadi kalau sudah paham, enjoy saja ya. Ibarat Anda menjadi pakaian. Jadi Anda sudah tidak usah bergerak lagi. Biar yang memiliki pakaian yang menggerakkan Anda, yang nyuci Anda, yang memakai Anda kemanapun, ya kan? Enjoy saja. Kenapa? Karena sudah tak punya dosa lagi, tidak punya pahala lagi. Kenapa? Karena yang wenang hanya Allah yang punya, ya kan? Iya. Jadi yang ada hanyalah kedamaian, keindahan, kebahagiaan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hati-hati yang damai. Kapan hati itu damai? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ketika kau pulangkan hidup dan badanmu kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dengan rela dan ridho, maka Allah pun meridhoimu. Wadkhuli fi ibadi. Itulah yang dimaksud ibadah. Itulah yang dimaksud mengabdi. Wadkhuli jannati. Dan masuklah ke dalam surgaku. Apa surganya Allah? Damainya hati. Yaitulah surga. Jadi surganya nyata, tidak goib. Kalau surganya besok goib, ya ndak ada namanya goib. Ya ndak, Kang Mas? Iya. Jadi angan-angan. Iya, angan-angan goib. Nggih, mantu dari bawah saja. Nggih, Cak Mo, terima kasih. Jadi memang semua serba nyata. Bila kenyataan Allah nyata, tapi semuanya serba goib, serba angan-angan bila Allahnya goib. Jadi memang di dalam Al-Quran itu Allah menyebutkan Allah Maha Goib dan Allah Maha Nyata. Apa yang dimaksud golongan Allah yang goib? Bagi siapa Allah Maha Goib? Bagi manusia yang merasa wujud diri manusianya. Bagi manusia yang masih merajai hidup dan badan ini, ya Allahnya goib, ya kan? Allah Maha Nyata bagi siapa? Bagi manusia yang sudah ketemu dengan hakikat jati dirinya yang hanya sebagai makhluk. Nah, itulah bagi Allah Maha Nyata, bagi makhluk-makhluknya yang sudah kembali ke sisinya, ke lillahi ta'alanya. Akhirnya ya enjoy saja, ya kan, Kang Mas? Oke, betul. Semua urusan diurusi Allah kok, ya kan? Bukan kita yang urusi. Makan kita, minum kita, ya diurusi Allah. Ngapain kita ngurus-ngurus makan dan minum kita? Apa maknanya? Kalau tidak ada hidup, kan tak ada semua itu. Iya. Allah yang ngambilkan makan, Allah yang ngambilkan minum, ya kan? Ketika Anda ingin minum kopi, kopinya sudah ada. Ketika Anda ingin merokok, rokoknya sudah ada. Apa itu bukan surga? Anda ingin makan, kenapa, Kang Mas? Tapi kalau enggak tahu itu berarti betul-betul enggak tahu. Iya. Memang Allah memilih hamba-hambanya yang dikehendakinya. Jadi memang lumrah, banyak orang yang tidak paham tentang Tuhan, ya lumrah. Kenapa? Allah sendiri yang membuat begitu, ya kan, Kak Mas? Kita tidak berhak menyalah-nyalahkan orang lain. Kenapa? Kalau kita menyalahkan orang lain, ya sama halnya kita menyalahkan Allah. Karena kita tidak mengenal Allah yang ada pada orang lain, ya kan? Iya. Oh iya. Paham? Paham. Kalau sudah begitu kan bisa enjoy sampean. Enak. Iya, kalau kita masih melihat orang lain, menyalah-nyalahkan orang lain, ya itulah anar itu panas, hatinya panas. Ya itulah yang dilambangkan neraka itu. Berarti neraka dan... Kenapa, Kang Mas? Berarti orang lain ya biar aja sudah. Ya maknanya ku anfusakum, jagalah dirimu.
Dirimu saja yang kau jaga. Kau jaga dari apa? Kau jaga dari agar tidak lalai kepada Tuhanmu. Bahkan orang lain biarkan Allah yang ngurus orang lain. Wong Allah sebagai Tuhannya orang lain, ya kan? Iya. Kalau kita mengurusi orang lain berarti kan kita pingin jadi Tuhannya orang lain. Kalau kita menilai-nilai orang lain berarti kan kita merasa jadi Tuhannya orang lain, ya kan? Iya. Betul. Akhirnya hatinya selalu panas dan panas. Oh salah, ini salah. Panas selalu. Kenapa? Karena belum ketemu dengan kebenaran. Kalau sudah ketemu dengan kebenaran, meskipun dicemooh orang, direndahkan orang, enjoy saja. Kenapa? Karena sudah tahu jalan ceritanya, rahasianya Allah, ya kan? Iya. Ngerti. Oke. Jadi makna ibadah di sisi Allah itu jangan kau mulia-muliakan ibadah-ibadahmu. Jangan kau tunjukkan ibadah-ibadahmu. Ibadah-ibadah yang kita lakukan itu sesungguhnya meracuni diri kita. Ya enggak, Kang Mas? Iya, betul. Meracuni diri kita, menajisi diri kita. Wong barang najis kok ditunjuk-tunjukkan. Jangankan orang lain, diri kita sendiri saja tidak boleh tahu tentang ibadah itu, ya kan? Iya. Agar apa? Agar suci dari pengakuan-pengakuan manusianya. Itulah yang dimaksud amal soleh, amal yang dikuasai oleh Allah sendiri, ya kan, Kang Mas? Berarti diam aja bagus. Diam aja sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan, Mas? Iya. Diam saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Al-Mursi. Terima kasih hadirnya. Jadi hakikat ibadah itu tidak ibadah. Kalau kita masih merasa ibadah, ya bukan ibadah. Ya enggak, Kang Mas? Iya. Hakikat syahadat itu ya jangan syahadat. Biar Allah yang bersyahadat kepada dirinya dan biar Allah yang bersyahadat kepada makhluk ciptaannya. Karena hanya Allah lah yang berhak menyaksikan makhluknya daripada makhluknya. Bagaimana mungkin kita bisa menyaksikan Allah sedangkan hidup ini Allah, ya kan, Kang Mas? Iya. Gampang kan ya? Haji Mabrur, ya itulah kalau sudah memahami tentang kajian seperti inilah yang dimaksud Haji Mabrur. Apanya yang Haji Mabrur? Sudah sujud di dalam Baitullah. Maknanya manusianya sudah memasrahkan dirinya di dalam hatinya bahwa yang berkuasa atas dirinya hanya Allah. Yaitulah yang dimaksud Al-Hajjul Mabruru laisa jazaun illal jannah. Balasannya hanyalah surga. Oke. Surga itu apa sih? Ya enjoy tadi itu loh surga. Jadi berarti bukan surga ya. Kenapa, Kak Mas? Kalau kita ditanya orang surga itu kayak apa, berarti kita sudah tahu. Iya. Jadi memang kalau kita sudah memahami, ya tidak usah dijelaskan lah, percuma. Bila masih manusianya yang memegang kendali atas kuasa di dalam hatinya, percuma dijelaskan. Kenapa? Tidak akan pernah percaya. Jangankan kepada surga, yang punya surga saja tidak percaya bahwa yang punya surga itu wujud nyata, ya kan? Kalau kita sudah mempercayai, meyakini bahwa yang punya pahala dan yang punya surga itu nyata, maka nyata pahala surga itu ya nyata. Ketika manusianya sudah menemukan kedamaian di sisi Tuhannya, ya kan, Kang Mas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Dadan. Waalaikumsalam.
Al-Mustajabah baca Allah secara khusus. Nggih Kang Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang tahapan-tahapannya begitu. Awalnya memang kita yang merasa bisa apa-apa. Akan tetapi sadarilah kita ada di dunia ini karena diadakan. Siapakah yang mengadakan? Kita harus ketemu penguasa kita. Siapakah penguasa kita? Bila hidup ini kita akui hidup kita, apakah kita tahu warna, rasa, bentuk, wajah hidup kita sendiri selama ini? Sudah tahu? Tidak tahu kan? Selama ini kan kita tidak tahu. Kita hanya mengaku-ngakui bahwa hidup ini hidupku. Tapi kita selama ini tidak mengenal hidup itu sendiri, ya kan? Iya. Wajahnya tidak dikenali, bentuknya, warnanya, baunya tidak kenal. Bagaimana mungkin kita bisa mengaku-akui bahwa hidup ini hidupku, bila saja kepada hidup saja tidak tahu hidup itu yang mana, ya kan Kak Mas? Okay. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi di dalam Al-Qur'an, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bila kita sudah menyadari, oh hidup inilah Allah, maka semuanya akan terjawab. Pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam hati kita selama ini tentang ilmu-ilmu agama akan terjawab. Agama apapun kita, ya kan? Nggak peduli. Karena agama Allah itu agama rahmatan lil alamin, agamanya seluruh manusia. Kenapa? Karena seluruh manusia ciptaan Allah. Berarti kalau hidup sudah pergi dari kita, kuburan itu ya. Kenapa Kang Mas? Kok putus-putus suaranya? Kalau hidup sudah pergi dari kita, berarti manusia yang di kuburan itu. Hidup takkan pernah pergi dari kita. Kenapa? Karena dimanapun diliputi oleh hidup. Dari yang mati ada kehidupan, iya kan Kang Mas? Ya. Nah, dari yang mati ada kehidupan. Contoh, badan-badan kita setelah dikubur jadi mayat, jadi bangkai, dimakan yang hidup, ya enggak? Iya. Ya enggak? Enggak akan lepas. Ya kenapa? Karena semuanya panggung sandiwaranya Allah. Jadi yang dimaksud siksa kubur itu bukan nanti di kuburan Kang Mas. Siksa kubur itu sudah terjadi ketika manusianya tidak bisa kembali kepada Allah di dunia ini. Ya inilah siksa kubur. Di mana kuburannya? Badan-badan yang dari tanah inilah tempat siksa kubur bagi manusia-manusia yang belum kembali kepada Tuhannya, ya kan? Ya. Disiksa abadan abadah selama-lamanya hingga waktu yang ditentukan kapan? Saat sakaratul maut tiba. Baiatul akbar. Okay. Alhamdulillah, komentar-komentarnya bagus-bagus di bawah ini. Kadang pandangan mata kurang begitu jelas melihatnya. Turun naik aja. Bagus-bagus, tapi waktunya kurang 4 menit Kang Mas. 0000-nya kurang 4 menit. Ya. Besok lagi. Jadi iya, lambangnya 00 itu kita harus mengaplikasikan apa yang sudah dipaparkan ini. Jadi cara untuk mengaplikasikan bagaimana? Yo jangan mengaplikasikan. Paham Kang Mas? Iya. Kalau kita yang masih mengaplikasikan, ya bukan aplikasi namanya. Semua sudah bukan kita ya. Iya ya, enjoy saja, itulah aplikasinya. Jadi bagaimana sih caranya aku bisa sholat? Ya jangan sholat, ya itulah sholat. Maknanya bukan meninggalkan syariat loh ya.
Jangan salah paham. Maknanya ya tetap sholat 5 waktu. Tapi di dalam hati kita tidak merasa berkuasa atas sholat ini. Itu maknanya jangan sholat. Jangan ikut-ikut sholat. Allah yang menggerakkanmu, bukan dirimu yang bergerak sendiri, ya kan Kang Mas? Iya, tidak mampu. Nah, itu maknanya ninggalkan syariat itu. Kenapa? Karena syariat, toriko, hakikat, makrifat miliknya siapa? Miliknya Allah kan? Iya. Nah, kalau kita yang merasa memiliki syariat, toriko, hakikat, makrifat, ya selamanya kita tak pernah bisa bertemu Allah yang berkuasa atas syariat, toriko, hakikat, makrifat. Paham. Jadi di sini tidak peduli syariat manusianya apa, syariat agamanya apa, tidak peduli. Yang penting manusianya kenal dengan siapa yang menciptakannya, itulah agama. Ya kan? Iya. Karena semua agama, nama-nama agama di dunia ini hanyalah wadah-wadah untuk menuju Allah. Tapi kebanyakan di dalam wadah-wadah ini banyak pertentangan. Sama Islamnya saja pertentangan. Terbagi 73 golongan, ya kan? Iya. Kristen pun juga begitu, agama lain pun juga begitu. Kenapa? Karena terkesima, terdoktrin dengan hukum-hukum agama itu sendiri. Ya tidak sampai-sampai kepada Tuhannya. Kalau kita hanya melihat diri kita sendiri saja, ya kan Kang Mas? Alhamdulillah, semoga terutama khususnya diri saya dan kita semua semoga mendapatkan hidayah dan kepahaman dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa lagi besok ya Mas. Nggih. Bagi sahabat-sahabat yang di bawah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas hadirnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin وعلى آله وصحبه أجمعين